was about me, but you loved me like I was. Filling up the spaces in between, you've always been enough. Nobody else is good, nobody else is kind, nobody else will lay their life down on the line. Nobody else could do it, even if they tried. Nobody else could come and save me every time. But you've been just that good, you're good to me. You've been just that good, so good to me. Lord, without your love, where would I be? Oh my God, you've sure been good to me. Something that I would never have seen. You are doing exceedingly more than I could ever have dreamed.
Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yang merasa diberkati oleh Tuhan selama seminggu ini, mari lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Kita akan lebih lagi masuk dalam penyembahan kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur setiap detik, setiap waktu. Dimanapun kami berada, Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan, biar Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang melawat setiap hati kami. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan teman-teman yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Engkau sertai, tibakan di tempat ini dengan penuh selamat tanpa kurang satu apapun. Ini doa permohonan kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sebab Tuhan, Allah yang sungguh setia dalam setiap hidup kita. Dia tak pernah meninggalkan saudara dan saya sedetik pun itu. Mari kita mengucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada-Nya. Bersyukur, mari jemaat Tuhan dengan senang hati menaikkan pujian-Mu. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Jangan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, kami bersyukur. Sekali lagi jemaat Tuhan, sebab Tuhanlah harapan kita. Allah harapanku, hidupku dalam-Mu. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Jangan apakan ku balas segala kebaikan.
Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Mari naikkan ungkapan syukurmu kepadanya. Mari berterima kasih kepadanya. Mari naikkan pujian ini jemaat Tuhan saja. Segala kebaikanmu, Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami menyembahmu Tuhan. hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan imanmu, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, kami balas kebaikanmu. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Kami punya Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau baik, Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, teramat baik. membawa seluruh hidup kami. hidupku. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Yesus, Kami datang menyembah-Mu. ku balas Kami pujianku Tuhan. Siapa setiap hati kami, Ku bawa hatiku, setiap hidup kami. hidupku Tuhan. Hidup kami hanya untuk Yesus. Kau tak pernah jauh. Yesus, mari sembah Dia. Kau selalu dekatku Tuhan. Pujian bagi Dia. Bagimu pujian Dia yang kami layak disembah, Tuhan. Dia yang layak ditinggikan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu.
Tuhan yang layak kami tinggikan. Segala pengagungan, pujian, syukur hanya layak bagimu Tuhan Yesus. Tiada yang lainnya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di tempat ini. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Because you are Lord. Because you are worthy to be praised, Jesus. Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Coba Tuhan, ku sembahkan. Kami mau lebih dekat lagi padamu Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu yang sungguh luar biasa itu. Jamah setiap hati kami Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu sekali lagi. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih. Kami sembahkan, renungkan semua kebaikan yang terjadi dalam hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan segenap hati ku sembahkan, ku sembahkan. tak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan. Ku membalas Kasih-Mu ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu. Mari jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri sambil menaikkan pujian ini. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu banyak. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku sembahkan, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Para saudara kami bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita.
Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kehadiranmu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami mau bilang kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami mau bilang kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang hebat. Allah yang sanggup untuk memerlukan setiap musim hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan apapun musim hidup kami, Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami siap untuk bersorak bagi nama-Mu Bapa. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Berjemaat Tuhan kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Sama-sama katakan. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat, yang sanggup untuk menaklukkan setiap musuh-musuh kita. Come on Gold CC. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku, Kau jadikan kami lebih dari pemenang Tuhan, dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Sama-sama kita nyatakan. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh, surga bumi bersorak, mendengar nama-Mu Tuhan. Berjemaat Tuhan kita mau bertepuk tangan lagi nama Tuhan kita lebih lagi kok. Tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Come on. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Katakan, Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Katakan, Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh. Serukan haleluya. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Teman-teman semua boleh lihat samping kiri kanan, katakan kita punya Tuhan yang hebat. Katakan kita punya Tuhan yang hebat.
Haleluya. Saya mau lebih lagi lihat kita semua bersuka bagi nama Tuhan kita di tempat ini. Sebab dengan kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita. Sama-sama katakan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Let's go. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita di tempat ini. Come on. Siap-siap jemaat Tuhan, kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita. Kita mau bersuka bagi nama Tuhan kita. Siap-siap. Let's go. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita suka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Wow. Siap-siap lagi kita mau bersuka bagi nama Tuhan kita. Come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini oh, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita. Saya rindu melihat tangan-tangan kita terangkat, katakan di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke teman-teman semua, ini saatnya kita mau nyanyi sama-sama, tetapi bersaut-sautan, berganti-gantian. Semuanya siap? 1, 2, 3, go. Bersuka di dalam Tuhan, Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Say. bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan, Mari bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Say. bersuka di dalam Tuhan, Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bersuka Sama-sama katakan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka, 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 mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Hey, all the glory for God. Sama-sama katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Katakan mari bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita yang dahsyat, yang meriah bagi nama Tuhan kita. Come on. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ya, boleh dinyalakan lampunya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat tim pemuja dan penyembah Tuhan di tempat yang luar biasa ya. Latihannya 2 kali, jadi kita sangat apresiasi. Oke, baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yang pertama saya ingin Tuhan ingin kita di dalam kita ibadah, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, kita antusias. Coba sama-sama ngomong antusias. Nah, kalau kita antusias, maka setiap kali firman Tuhan disampaikan, coba ditampilkan gambar saya. Kita sama-sama ngomong apa yang ada ditampilkan di depan. Ya, kita coba sama-sama ngomong, bisa? Ditampilkan gambar yang 1, 2, 3 tadi. Oke, kalau saya bilang katakan 1, 2, 3, sebut di atas amin, keras, oke? Kalau pembicara ngomong sama-sama katakan amin. Kurang keras, sama-sama katakan amin. Nah, seperti itu. Kenapa? Kalau kita jadi pembicara, ini kebetulan bukan saya, kebetulan Pak Peter. Kalau pembicara dipancing dengan yang setuju katakan amin. Amin! Itu kita semakin semangat. Jadi bisa jam 9 malam pulangnya ya. Besok-besok pagi pulangnya. Enggak ya. Next, sekalian amin. Apa lagi? Sama-sama katakan. Lebih keras lagi. Oke, sekali lagi. Next slide. Tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan. Nah, saya mau kita semua di tempat ini antusias dengarkan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, begitu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oke, itu tadi percobaan ya, itu tadi percobaan. Nanti kita akan seperti itu. Nanti akan diberitakan firman oleh Bapak Peterson. Tapi sebelum itu saya mau kita lakukan lagi satu hal. Kita ada namanya di tempat ini value yang namanya fellowship time. Nah, saya jemput semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri, oke. Value time adalah waktu di mana kita menanyakan di belakang atau di kanan kita atau di depan kita. Pertanyaannya adalah simple, namanya siapa, hobinya apa. Oke, tolong kalau bertanya, balas juga bertanya. Jangan hanya mau ditanya, tetapi balas juga bertanya. Saya akan kasih waktu 1 menit, mulai dari sekarang silakan bertanya sama sekelilingnya. 3, 2, 1. Jangan sesamanya, aduh ketawa, jangan sesamanya. Kalau sudah tanya hobinya apa, tanya balik. Masih ada 30 menit, 30 detik, masih ada 30 detik, tanya. Bercakap-cakap, ayo fellowship time. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, fellowship time selesai. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan duduk dulu ya. Jangan duduk dulu. Jadi seperti itu fellowship time. Saya harapkan semuanya pulang dari tempat ini punya satu kenalan. Mau gebetan, mau gacoan, silakan. Itu Mi kalau gacoan ya.
Jangan ini. Oke, baik, kita beri tepuk tangan yang meriah buat yang akan mendengarkan Bapak Pendeta Muda Peterson Tapasoro. Silakan, saya akan maju ke depan. Silakan duduk. Haleluya. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Terima kasih untuk Ibu Gembala dan Kak Esra yang sudah memberikan kesempatan supaya saya bisa melayani di tempat ini. Saya berada di tempat ini, berdiri di sini. Biasanya saya ada di sebelah sana. Jadi siapa sih ini biasa ada di sebelah sana? Ya saya biasa yang main musik, main keyboard. Dan dari hati saya mau kita tepuk tangan untuk teman-teman pemain musik yang luar biasa. Ayo dong. Kalau bahasanya saya ke teman-teman itu 1-2 jurus dulu. Maksudnya ajar saya. Jadi saya belajar bahwa ternyata di atas langit masih ada langit. Jangan cepat puas di dalam kita melayani Tuhan. Oke, ada satu hal ya. Saya lanjutkan tadi yang Kak Esra sampaikan bahwa setiap kali kita datang di tempat ini saya mau, siapa yang bawa handphone di sini? Ayo dong. Yang bawa handphone, siapa yang sudah setting HP-nya untuk silent? Sekarang pertanyaan saya yang kedua, siapa yang sudah setting hatinya dari rumah, saya mau dengar firman Tuhan? Salah setting, siapapun yang bicara di sini pasti kau nggak akan terima, betul? Kalau salah setting hati dari rumah, saya mau ke gereja, saya mau dengar pembicaranya yang bagus. Ternyata yang bicara, siapa ini yang bicara batala di depan? Kita harus datang, setiap kali kita datang beribadah, kita harus setting untuk punya rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayo kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati bibir mulut hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu, apa yang sudah hamba-Mu persiapkan. Tidak ada apa-apanya tanpa kasih karunia dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada saat firman Tuhan disampaikan. Sembuhkan yang sakit hatinya. Sembuhkan yang sedang mengalami kekecewaan. Sembuhkan yang sedang mengalami jalan buntu di dalam kehidupannya. Biar kiranya lewat kebenaran firman Tuhan, kami menemukan jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu pribadi-Mu sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, suara keyboardnya yang luar biasa sekali. Sedap, sedap. Tema yang diberikan pada saya adalah Who I Am. Waktu saya diberikan tema ini, yang terlintas pertama kali di dalam pikiran saya ada satu film yang rilis tahun 1998. Jadi kalau saya sebut tahunnya kira-kira sudah bisa tebak ini saya kelahiran tahun berapa ya. Jadi kalau ada yang tahu judul filmnya Who Am I, pemerannya Jackie Chan, tahun 1998. Yang kedua ada film yang sama Who Am I, Nothing is Safe, itu tentang hacking, tentang peretasan tahun 2014. Dan waktu saya diberikan tema ini, saya berdoa kepada Tuhan dan saya dapatkan ini. Mungkin setiap kita yang datang di tempat ini sudah menemukan jawaban who am I. Atau mungkin kita sedang cari who am I. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa setiap kita harus memikirkan kembali hal ini. Kita harus merenungkan siapa diri kita sebenarnya, siapa yang mengatakan kepada kita. Who told you that? Siapa yang mengatakan kepada kita identitas dirimu? Siapa yang mengatakan kepada dirimu gambar diri yang kita peroleh? Menjadi sangat penting di dalam perjalanan kehidupan kita. Next slide. Christianity is a journey to become who you really are. Yang setuju katakan amin. Kekristenan itu adalah sebuah perjalanan untuk kita mengetahui siapa kita
Sebenarnya ya saya tahu ada kalau ditanya siapa saya? Nama saya Putra. Ya Putra saja yang tadi yang pertama kali tegur saya di bawah. Tapi bukan seperti itu. Yang saya maksudkan di sini bahwa kita harus menemukan siapa diri kita yang sebenarnya menurut kata firman Tuhan. Satu kali ketika saya diminta untuk share kebenaran firman Tuhan di satu tempat, setelah saya sharing ada seorang wanita datang kepada saya, terus dia minta waktu untuk konseling. Saya bilang oke, nanti kita atur ketemu di gereja. Lalu pada waktu dia ketemu, yang saya kaget adalah saya pikirin dia paling ketemu bicara soal masalah jodoh, masalah keuangan. Dia cerita semua masa lalunya yang kelam. Sebut saja semua jenis kejahatan yang tidak ada di dalam pikiran saya. Saya nggak pernah memikirkan hal itu. Seks bebas, narkoba. Saya waktu dengar dia cerita, saya sampai menganga-menganga di dalam hati saya. Hah? Saya kaget. Saya pribadi waktu itu bilang, ini saya mau kasih konseling. Saya pikir ini konselingnya ya yang biasa-biasa saja, mau ketemu cerita, tolong doakan saya. Saya suka sama yang itu, tapi bagaimana caranya saya mau menyatakan cinta? Nah saya ini perempuan, saya pikir yang seperti itu, yang sederhana. Ternyata dia cerita semua masa lalunya yang kelam. Dan ini, dari semua ceritanya, hampir 1 jam dia bicara ketika dari awal sampai akhir, sekitar 1 jam, dia sampai pada satu kalimat ini. Saya ini sampah. Waktu dia ngomong seperti itu, muncul di dalam hati saya, ada impresi yang bilang, kasih berhenti dia bicara. Terus kasih tahu, kamu bukan sampah, kamu ini anak Tuhan yang sedang berjuang untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Siapa di sini yang sedang berjuang untuk meninggalkan kehidupan yang lama? Ini yang di depan yang berbicara juga sedang berjuang. Kita semua sedang berjuang. Itulah disebutkan kekristenan is a journey to become who you really are. Siapa kita sebenarnya menurut firman Tuhan. Jadi saya katakan demikian, kamu anak Tuhan yang sedang berjuang untuk mengalahkan dan meninggalkan semua yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita hanya memikirkan bahwa dosa itu hanya sekedar sebuah ikatan, dosa itu hanya sekedar sebuah kesalahan, kita sebenarnya sedang menurunkan standar kekristenan di dalam kehidupan kita. Dosa itu bukan sekedar ikatan yang membunuh, tapi dosa itu adalah kita menjadi budak di dalam kehidupan ini. Budak siapa? Budak kuasa kegelapan. Dan satu hal yang paling berat dari dosa, bukan berat, kita tidak sadari, dia sedang menurunkan nilai kekristenan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Kembali ke slide yang pertama. Kita kehilangan ini. Siapa kita sebenarnya di dalam Kristus? Waktu saya dikasih kesempatan untuk khotbah di sharing di mesbah doa, di mesbah keluarga di Bontoramba, saya mengucap syukur karena banyak anak-anak muda juga yang hadir. Dan kalau kita sebagai anak-anak muda, saya sudah menikah ya, saya baru menikah tahun 2019. Saya menikah waktu umur 39 tahun dan selama 39 tahun itu pertanyaan yang terus muncul di dalam kehidupan saya, kapan kau menikah nak? Kapan kau menikah? Selama 39 tahun, ada yang punya pengalaman seperti saya atau cuma saya saja? Ayo dong. Nggak usah angkat tangan. Jadi ditanya, yang saya tahu bahwa pernikahan itu bukan hanya untuk coba-coba. Yang saya tahu pernikahan itu sekali untuk selamanya. Jadi prinsipnya yang saya tahu itu saya harus cari dengan baik. Buka mata lebar-lebar waktu masih single, tutup mata rapat-rapat waktu sudah menikah. Amin. Buka mata lebar-lebar waktu masih mencari. Berdoa baik-baik, tanya Tuhan. Saya datang bersama dengan istri saya dan kedua anak saya ada di belakang.
Ibu Glory Kurnia Putri dan anak saya yang pertama Aaron, anak saya yang kedua Agatha. Sekedar informasi saja. Nah, firman Tuhan datang kepada kita pada waktu kita sudah berusaha untuk keluar, untuk kita bisa lepas dari kuasa kegelapan. Dalam Alkitab dikatakan demikian, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Bahasa Makassarnya bagus, dia tulis begini, battala eranganna. Tahu battala tuh? Gemuk kesalahannya, besar dosanya, mau berjuang untuk lepas tapi nggak bisa. Di dalam Alkitab ada dua tokoh yang mengalami pewahyuan tentang who I am. Yang pertama itu ada Ayub. Ini kita bisa catat saja, Ayub 7 ayatnya yang ke-17. Dan yang kedua itu adalah Daud. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-4. Bisa keluar dari slide, kita buka Alkitab dulu, kita baca sama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-4. Yang sudah dapat, katakan amin. Dalam Alkitab itu ayatnya yang ke-5, tapi dalam Alkitab itu ayatnya yang ke-4. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? What is a man that you are mindful of him, and the son of God that you visit him? Tuhan itu bukan kurang kerjaan sampai dituliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-4, dia datang untuk melihat ciptaannya. Pencipta itu datang untuk melihat ciptaannya. Jangankan dikunjungi Tuhan, dikunjungi Kak Esra saja di rumah rasanya senang. Apalagi dikunjungi gubernur, apalagi dikunjungi sama presiden. Tetapi ini Alkitab tuliskan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-8, Raja Daud menerima pewahyuan tentang who I am. Siapakah manusia sampai engkau mengingatnya? Satu kali ada, ya saya tahun 99 2000 saya sempat di Papua ya, saya kerja di sana. Kumpul dengan orang Papua itu banyak cerita mobnya. Nah, satu kali ada orang Papua yang pulang, dia mabuk. Laki-laki ini mabuk. Waktu dia mabuk, dia masuk, dia ketemu sama istrinya. Istrinya marah. Pace, di sana kan panggil Pace. Pace, kok kerja mabuk saja? Uang belanja ini berkurang, uang belanja ini sudah tidak ada. Lalu istrinya ini berkata sama suaminya. Suaminya ini berkata sama istrinya, Mace, kau tidak tahu kah? Saya ini mabuk dari pagi sampai malam. Kau juga ini kasih keluar uang, sedikit-sedikit ke salon, sedikit-sedikit kasih lurus rambut, sedikit-sedikit kasih warna rambut, sedikit-sedikit beli kosmetik yang ini. Saling menyalahkan. Dan yang terakhir dikatakan seperti ini. Mama berkata, saya ke salon itu untuk kau. Saya ke salon itu untuk kasih cantik diri. Suaminya tidak mau kalah. Saya ini mabuk supaya kau terlihat cantik di mataku. Saya ini mabuk supaya kau terlihat manis di mataku. Itu adalah cara kita untuk memandang dan melihat yang salah. Karena cara kita melihat dan memandang itu harus berdasarkan firman Tuhan. Amin. Slide yang keempat. Yes. Jadi ketika di Taman Eden Allah menciptakan manusia, yang harus kita ketahui bahwa di dalam Alkitab ada narasi tentang firman Tuhan. Narasi Alkitab itu yang pertama adalah penciptaan. Itu bisa kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat yang ke-26 sampai ke-28, bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah
keserupaan. Lalu narasi yang kedua ada kejatuhan ketika manusia pertama kali melanggar. Kejadian pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-11. Kita bisa baca seluruh perikopnya dari Kejadian pasalnya yang ketiga. Kejatuhan itu begini, Allah menempatkan manusia di Taman Eden, tetapi manusia untuk memilih keluar dari Taman Eden. Allah menempatkan manusia di Taman Eden, manusia memilih untuk keluar ke Taman Wedan. Jadi Allah menempatkan manusia di Taman Eden, tapi manusia memilih untuk hidup di Taman Eden. Eden artinya the presence of God, tempat kesenangan hati Tuhan. Dan ketika manusia jatuh, yang ketiga ada narasi penebusan. Yohanes pasal yang ketiga yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Narasi yang keempat itu adalah pemerintahan. Sekarang kita ada di narasi yang ketiga, bahwa the Son of God became man so that man can become the Son of God. Kasih tahu dulu di sampingmu, kamu anak Allah. Ayo kasih tahu dulu, yang yakin. Kasih tahu dia, kamu anak Allah. Jangan kehilangan hal tersebut. Jadi anak Allah menjadi manusia supaya manusia bisa kembali menjadi anak Allah. Next slide. Poin yang pertama yang kita belajar, who am I in Christ? Siapa saya di dalam Yesus Kristus? Efesus pertama ayat yang kelima kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam kasih ia telah menentukan kita oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan, next slide. Apa yang tadi saya sampaikan? His unchanging plan. Rencana Allah yang semula, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, rencananya gak berubah. Tuhan gak ganti tujuan. Dia mau selamatkan kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Dia mau selamatkan yang paling depan. Siapa? Sil, May, Blessing. Sampai putra yang di belakang. Amin. Tuhan gak ganti rencana, Tuhan gak ganti tujuan. Tuhan mau kita semua selamat. Tuhan mau semua kita punya kembali hubungan dengan Tuhan. His unchanging plan has been to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. Lihat di sana ada kata melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita dengar belakangan ini ada jalan lain menuju kepada keselamatan, baca ulang ayat ini. Oh, kita bisa selamat dengan perbuatan baik, tapi Efesus pasalnya yang pertama ayat yang kelima membawa kembali kita kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Hati-hati, sekarang banyak pengajaran yang sepertinya baik. Jadi kalau ada informasi broadcast dari Kaesra, dari pelayan-pelayan di tempat ini, ada pendalaman Alkitab, hadirlah. Karena di situ kita bisa bertanya. Jangan tanya di luar siapa kita sebenarnya. Tanya kepada firman Tuhan, tanya kepada mentor rohani kita, tanya kepada kakak-kakak pembina, tanya kepada orang-orang yang bisa kita percaya. Kita salah bertanya, kita akan salah dapat informasi. Kita akan salah untuk menentukan siapa kita sebenarnya di dalam Yesus. Nah, waktu kita percaya kepada Yesus, ada satu hal yang mesti kita perhatikan baik-baik. Next slide. Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa di sana? Katakan dulu, anak Allah. Katakan, saya anak Allah. Katakan yang di sebelah, kamu anak Allah.
Pertanyaan saya, apakah kita seperti firman Tuhan tulis ini, kita menerima Yesus di dalam hati kita? Atau kita menerima perkataan orang lain, waktu kita dikatakan, kamu ndak ada apa-apanya, berupa kau. Tidak ada harapan di dalam kehidupanmu. Firman Tuhan katakan, semua orang yang menerimanya, menerima Yesus diberi kuasa, kuasanya bukan untuk yang lain, tetapi di sana dikatakan otoritas, exousia, untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Next slide. Saudara lihat gambar ini. Siapa yang tahu? Siapa yang sudah pernah lihat gambar ini? Siapa yang punya gambar ini di rumahnya? Apa yang kita bisa belajar dari gambar ini? Yesus sedang mengetuk pintu. Yang saya mau tanya, waktu Yesus mengetuk pintu, pintu itu tidak ada handle-nya di luar. Pintu itu digambarkan handle-nya ada di dalam. Waktu kamu berkata menerima Yesus, Yesus itu bukan seperti saya ya, kalau ketuk pintu tidak buka saya tendang, bang. Yesus itu menunggu. Yesus itu menanti. Yesus itu mengetuk. Apa kau bikin di dalam? Firman Tuhan katakan begini, gambaran ini bahwa Yesus itu mau supaya kita menerima pribadinya, supaya kita kembali kepada keserupaan, supaya kita kembali kepada gambar dan tujuan Allah. Yesus itu bukan seperti penagih hutang. Waktu kita tidak buka, dia tahu ada orang di dalam, dia tendang pintunya. Tapi kalau ada hutangmu bayar, nah. Kalau dia bilang begitu, kalau ada hutang, kalau ada hutang bayar. Gambar ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus, Bapa itu mau membangun keintiman dengan anak-anaknya. Bapa itu mau memberikan keselamatan kepada anak-anaknya. Kalian bisa catat ini bahwa resiko terbesar ketika Allah menciptakan manusia adalah kehendak bebas. Siapa tadi yang memutuskan untuk datang ke tempat ini, tapi sebenarnya dia punya janji yang lain? Itu adalah kehendak bebas. Free will-nya kita seperti gambaran dari gagang pintu itu, dibuka dari dalam. Kita yang punya. Yesus tidak memaksa kita, tapi kita harus melakukan membuka pintu itu dengan pengertian, dengan kedewasaan. Kita harus melakukannya itu karena kesadarannya kita. Amin. Anak selalu ingin dekat dengan bapaknya. Anak saya yang pertama itu namanya Aaron Presilio Tampasoro. Dan dia lagi aktifnya. Jadi setiap kali dia masuk di kamar, terus dia senyum-senyum. Mami, pasti ada dia bikin ini. Terus istri saya WA, coba lihat dulu apa dia bikin. Dia sudah ambil itu lipstick, kuteks. Dia ambil kuteksnya Oma, dia pergi gambar-gambar untung di kertas. Dia sudah gambar-gambar, terus dia masuk di kamar. Mami, dia senyum-senyum. Begitu saya cari apa dia bikin ini. Ternyata saya, wah, dia sudah bikin. Saya marah. Waktu saya marah, saya kasih duduk. Pokoknya saya marah. Sampai batas di mana saya sebagai orang tua, saya bilang, tidak bisa. Dia harus ditegur. Harus dihajar pada batasnya. Tapi ini kelebihannya anak. Begitu saya pulang antar istri saya, setiap pagi saya antar pergi kerja. Saya pulang buka pagar, bunyi motor, dia pasti lari. Tunggu saya di depan. Daddy, padahal tadi saya marah ini. Saya masih marah. Yang dewasa, yang tua itu masih marah sama anaknya. Tapi anaknya enggak, dia enggak ingat. Anak kecil dia enggak ingat. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu selalu baik, harusnya kita juga punya kerinduan kepada Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan melalui privilege yang Tuhan berikan. Apa itu? Waktu kita berdoa. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan bersama-sama. Kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca. Ada ilustrasi di dalam Alkitab
seorang anak yang kurang ajar. Bapaknya masih hidup, dia sudah minta warisan. Dia minta warisan, Pak kasih saya warisan. Tapi apa yang dikasih gambaran di dalam Alkitab? Bapaknya tetap kasih. Dikasihlah warisan. Siapa yang pernah baca ceritanya kisah seorang anak sulung dan anak bungsu? Siapa yang pernah baca? Jadi ceritanya itu terakhir begini. Begitu dia merasa bahwa segala sesuatu ini tidak ada gunanya. Kenapa? Hartanya sudah habis. Alkitab tulis begini, dia pergi keluar untuk hidup liar. Bukan hidup di alam liar ya, tapi dia keluar untuk hidup liar. Hidup liar itu hidup yang gak ada aturan, gak mau dibatasi, gak mau diatur. Padahal dia lupa, di rumah bapaknya itu begini, apa yang bapak punya, itu anaknya punya. Dia mau hidup bebas. Jangan sampai kita ini mau hidup bebas tanpa aturan, tapi kita lupa. Tuhan itu bukan kasih kita aturan yang berat. Alkitab tuliskan, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Pikulah kuk. Kuk itu akan memberikan kelegaan. Bagi saya itu menggambarkan bahwa di dalam Yesus itu ada aturan. Bangsa Israel itu bangsa yang penuh dengan aturan. Dan bangsa Israel melanggar semua aturan itu. Tapi lihat bagaimana kasih Bapa, bagaimana kasih Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham tetap digenapi. Bukan Israel secara fisik, tetapi kita yang menjadi anak-anak Allah itu bisa memperoleh keselamatan. Hidup di luar Tuhan itu bukan kebebasan, tetapi sebuah perbudakan. Dosa bukan hanya ikatan yang membunuh, tetapi dosa adalah kita kehilangan gambar diri kita yang sejati. Who you really are. Next slide. Who you really are in Christ. Siapa kita sebenarnya di dalam Tuhan, waktu kita mencoba hidup di luar Tuhan, maka yang terjadi adalah dosa itu akan menurunkan esensi di dalam kehidupan kita. Kita akan melupakan gambar diri kita, gambar Tuhan yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Satu lagi tentang anak. Saya lama di bagian yang pertama ini, tapi bagian kedua dan bagian ketiga singkat saja. Saya tipe pengkhotbah 30 menit ya, itu terbiasa ya. Jadi satu kali ada seorang akrobatik. Dia selalu berjalan di atas seutas tali dari gedung ke gedung. Akrobatik ini selalu berhasil melakukan aksinya. Dia berjalan dari gedung ke gedung. Lalu satu kali dia bosan dengan semua. Saya mau cari tantangan yang baru. Dari gedung ke gedung dia sudah bosan, dia mau coba antara air terjun. Dia carilah sebuah air terjun yang besar dan dia temukan ada air terjun Niagara. Dia mau bikin di sana. Lalu dia bikin pertunjukan itu, dia buat flyernya. Jody yang buat flyernya waktu itu. Ya ada Jody di belakang. Dibuat flyernya dikirim. Semua orang hadir, semua orang datang di air terjun Niagara. Waktu semuanya sudah hadir, semua orang ini sudah siap untuk merekam. Semua orang ini sudah siap untuk menonton secara langsung. Lalu akrobatik ini maju ke depan dan dia bertanya, "Percayakah saudara bahwa saya akan berhasil berjalan ke seberang?" Semua menjawab, "Percaya." Lalu dia bertanya lagi, "Percayakah saudara kalau saudara ikut dengan saya, saudara akan bisa ke seberang?" "Percaya." Pertanyaan yang ketiga, siapa yang mau ikut dengan saya? Kira-kira kalau kita ditanya, mau tidak? Dan tiba-tiba ada seorang anak yang berkata, "Saya mau, saya." Anak ini maju ke depan, lalu dia digendong sama akrobatik ini. Dia berjalan selangkah demi selangkah, penuh dengan tantangan, dan orang semua yang lihat itu tegang.
Semua orang yang melihat itu penuh dengan was-was. Tetapi akhirnya mereka berhasil tiba di seberang dan semua orang bertepuk tangan. Setelah tiba di seberang, semua orang ini penasaran, kenapa anak ini berani? Waktu ditanya, anak ini, kenapa kamu berani nak? Anak ini menjawab, dia bapak saya. Mungkin kita sudah pernah dengar cerita ini. Mungkin kita sudah pernah tahu cerita ini. Tapi saya berdoa supaya Roh Kudus menanamkan ini di dalam hati kita. Kalau bapa di dunia ini bisa memberikan rasa aman untuk anaknya, apalagi bapa di surga. Amin. Siapa yang orang tuanya tidak di Makassar? Kita tahu, waktu kita WA, Pak, uang sudah mau habis. Pak, saya butuh ini. Ma, saya butuh ini. Bapak yang di dunia ini tahu, oh ini anak saya membutuhkan. Dia akan supply, kasih rasa aman. Bukan soal uangnya, tapi rasa amannya. Dan saya berdoa pada malam hari ini supaya setiap kita punya pewahyuan yang kita terima. Kita, Roh Kudus menaruh di dalam hati setiap kita bahwa saya ini anak. Dan saya tidak mau mengecewakan Bapa di surga. Amin. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau Bapa di dunia ini bisa memberikan rasa aman bagi anaknya, apalagi Bapa di surga. Not just son, but sons. Tolong slide berikutnya. Di sana dikatakan di dalam Efesus 1 ayat yang kelima dalam New King James Version, kita lihat di sana sons pakai S di belakang. Berarti bukan cuma satu, tetapi anak-anak. Having predestinate us to adoption as sons by Jesus Christ. Apa maksudnya? Bahwa bukan cuma satu orang saja sebagai anak Allah, tetapi semua orang yang menerimanya, kita sudah baca tadi, Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-12 disebut anak-anaknya. Ketika kita berbicara mengenai anak-anak Allah, maka kita harus tahu bahwa kita ini sedang berbicara tentang tubuh Kristus. Next slide. Who am I in Jesus Christ? Next slide. Oh, itu tubuh Kristus ya, nggak tahu tubuhnya lari kemana. Ada tulisan tubuh Kristus. Yang kedua adalah tubuh Kristus. Mengapa tubuh Kristus ini penting? Next slide. Kejauhan. Di dalam slide-nya yang ke-14. Ya, doa Yesus ketika sebelum ia ditangkap, doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21 dikatakan begini, supaya mereka semua menjadi satu. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ada dua kata penting di sana, mereka semua yang sudah kita baca tadi, bahwa setiap orang yang percaya kepada namanya, mereka disebut anak Allah. Nah, bukan cuma satu, ini banyak. Tetapi doa Yesus, Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Matius pasalnya yang ke-6, Yesus mengajarkan tentang hal berdoa. Tetapi pernahkah kita tahu bahwa Yesus punya keinginan di dalam doanya? Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 21, doa Yesus kepada murid-murid. Salah satunya di dalam adalah supaya mereka semua menjadi satu. Ya, saya harus katakan hal ini. Saya nggak tahu, siapa tahu nanti ini dipotong terus jadi viral. Tapi gereja sekarang bukan mau menjadi satu, mau satu-satu. Ngerti maksudnya? Gereja itu mementingkan alirannya, doktrinnya, denominasinya. Padahal kita ini disebut tubuh Kristus. Tubuh tanpa kepala itu namanya palasik.
Ada dulu sinetron TV tahun 1995. Saya serius ini. Sinetron Palasik. Jadi kalau yang angguk-angguk saya tahu itu ya saya bisa tebaklah kelahiran tahun berapa ya. Jadi sinetron itu adalah kepala tanpa tubuh. Tetapi ini Alkitab katakan doa Yesus supaya mereka semua menjadi satu. Mereka semua itu, next slide. Mereka semua itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Slide berikutnya. Dan yang kedua, menjadi satu. Efesus 1 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di surga maupun yang di bumi. Ada kata Kristus sebagai kepala. Setiap tubuh Kristus itu punya satu kepala. Baik itu denominasi, aliran, doktrin apapun. Semuanya harus Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jangan kita menjadi eksklusif. Oh tidak, alirannya saya yang paling benar. Alkitab bilang supaya mereka semua bukan hanya murid-murid. Memang di dalam konteks itu Yesus sedang berdoa untuk murid-murid. Tetapi murid-murid bukan cuma 12 rasul. Ada murid-murid yang 70 murid yang diutus. Lalu mereka kembali memuridkan yang lain. Dan kita semua ini juga murid Kristus. Kita semua ini berbicara tentang tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Nah di dalam lingkup kita yang di gereja lokal ini, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27, next slide. Kamu semua adalah, apa dikatakan di sana? Yang keras, kamu semua adalah. Lalu ada kata yang paling bawah, anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saya menyarankan untuk kita bisa membaca perikop ini 1 Korintus dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-27. Supaya tidak terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus, mari kita saling memperhatikan. Itu ada di ayatnya yang ke-25, 26 sampai 27. Apa yang harus kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah kita mengakui di dalam tubuh Kristus setiap kita ini berbeda. Amin. Yang kedua, kita harus menerima perbedaan yang ada di dalam tubuh Kristus. Karena perbedaan itu tujuannya cuma satu, supaya kita berfungsi. Yang memenangkan jiwa untuk Tuhan itu bukan cuma tugasnya Kaisra. Bukan cuma tugasnya Vero, bukan cuma tugasnya para pemimpin-pemimpin yang ada di gereja ini. Itu tugasnya kita semua. Dari wajah-wajahnya kalian ini khotbah apa ini? Kenapa saya disuruh untuk memenangkan jiwa? Siapa yang mau bekerja untuk Tuhan, memenangkan jiwa? Ada banyak jalan, ada banyak cara. Bukan cuma hanya berdiri di mimbar ini. Mimbar ini terlalu kecil. Di mana kita berada, waktu kita hidup sesuai yang Tuhan mau, maka kita sedang mempermuliakan Tuhan. Amin. Di kampus, waktu temanmu di sebelah menyontek, maaf saya bukan menyinggung ini Dias, jangan kau senyum-senyum begitu sama saya. Waktu kau jalan di jalan ya, tadi saya sama istri saya tahu lah. Salah satu kekurangan saya itu adalah saya nggak sabaran kalau di kendaraan. Apa ini? Weser kiri belok kanan, weser kanan belok kiri. Kenapa dia berhenti di situ? Mungkin istri saya bilang, semua media kritik ini di jalan. Tapi bagaimana waktu kita di jalan? Bagaimana waktu kita ada di kampus, di keluarga? Jangan sampai kita beda. Waktu di gereja, haleluya. Waktu di luar, halelupa. Yang ketiga, siapa kita di dalam Kristus? Next slide.
Kita adalah imamat yang rajani. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Apa yang dimaksud dengan imamat yang rajani? Imamat yang rajani itu terdiri dari dua kata. Mamat dan raja. Salah. Imam dan raja. Imam itu dalam perjanjian lama punya tugas untuk membawa korban kepada Tuhan. Dan cuma imam yang boleh. Fero gak boleh bawa persembahan. Nggak, harus imam. Mei gak boleh. Harus imam yang bawa. Kalau coba-coba bawa, konsekuensinya mati. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan itu memberikan ini kepada kita. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-14. Kita baca saja sama-sama, ini nggak ada di slide ya, jadi kita buka Alkitab kita. Tolong dibuka Alkitabnya, Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-14. Yang sudah dapat, kasih tanda begini dong. Masih banyak yang belum. Atau belum buka tapi sudah kasih begini. Yang sudah dapat kita baca sama-sama Ibrani 10 ayatnya yang ke-14. 1, 2, 3. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Ketika Yesus mati di kayu salib, maka semua orang ini, waktu kita melakukan dosa, maka Tuhan mengampuni. Kita menjadi kudus bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita dikuduskan. Kita dibenarkan. Ayatnya yang ke-20. Ayat yang ke-20 sampai 22. Masih di pembacaan yang sama, Ibrani 10 ayatnya yang ke-20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat ini menjelaskan bahwa bukan usaha manusia, tetapi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga semua orang yang menerima, Yohanes 1 ayat yang ke-12 tadi, semua orang yang menerima dan percaya punya akses langsung ke Tuhan. Dulu imam, kalau coba-coba orang lain yang bawa, hukumannya mati. Tapi sekarang kita sembarang aja. Mau berdoa. Waktu hari Kamis fellowship di sini, doa yang Kak Esra sampaikan itu doa sekejap. Tuhan, amin. Aminnya ternyata sudah pagi. Doa sekejap, betul-betul sekejap, doanya tidurnya yang lama. Tapi ini, Tuhan itu memberikan kita anugerah, nama Yesus itu ketika kita menerima pribadinya, percaya kepadanya, maka kita punya akses langsung untuk berbicara kepada Bapa di surga. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Amin. Saya mengundang pemain musik. Saya selalu mau mengucapkan hal itu. Saya mengundang pemain musik. Biasanya saya yang diundang ke atas. Serius ini. Saya mengundang tim praise and worship, pemain musik, semua saya selalu. Saya mengundang pemain musik. Oke, waktunya saya untuk maju. Sekarang saya yang bilang, sedap. Next slide. Kita sudah tahu bahwa kita yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, imamat rajani. Waktu kita sudah tahu ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini? Next slide. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, ini hal yang bisa kita lakukan setiap hari. Karena ini berbicara mengenai tubuh. Kita baca sama-sama 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dengan suara yang keras. 1, 2, 3.
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah. Dalam perjanjian lama, kalau kita datang harus bawa korban. Korban binatang, korban penghapus dosa. Tapi dalam perjanjian baru, kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Di tempat ini ada cara untuk kita menjaga merawat tubuh. Ada fun sport. Wih, sedap. Masuk. Ada apa? Playground. Ada doa. Jadi bagaimana kita memelihara tubuh ini untuk kita pakai memuliakan Allah. Yang kedua ini hal yang paling sering kita pakai setiap hari. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-15. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Begitu kita mengalami tekanan, begitu kita mengalami masalah, begitu kita mengalami keadaan yang tidak menguntungkan, maka kita mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Atau bahasa Makassarnya dia bilang, ya kabulampe ini. Maaf, saya harus. Artinya dari mulut yang sama, kita bukan pakai untuk memuliakan Tuhan, tapi dari mulut yang sama kita mengecewakan hati Tuhan. Jadi dua hal yang sederhana ini, waktu kita sudah tahu who I am in Christ. Yang pertama kita anak, yang kedua kita tubuh Kristus, yang ketiga kita imamat yang rajani. Pakai tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Pakai bibir mulutmu untuk memuliakan Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Sejenak kita tundukkan kepala. Saya mau berdoa untuk setiap kita. Mungkin kita sudah menemukan jawaban. Mungkin kita sedang mencari jawaban. Tetapi apa yang saya bagikan pada malam hari ini, saya berdoa biar kiranya Roh Kudus itu yang memateraikan di dalam hati kita. Supaya setiap kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Apa yang harus saya perbuat dengan tubuh ini. Apa yang saya harus perbuat dengan mulut ini. Supaya semuanya itu tidak sia-sia. Hanya Engkau. Waktu dengar lagu ini tidak usah ikut menyanyi, renungkan. Pribadi yang mengenal. Kalau kamu mengenal Tuhan, pertanyaannya apakah Tuhan mengenal dirimu? Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Pikirkan setiap kalimat dari lagu ini. Kalau kamu setuju, kalau kamu yakin, lebih dekat lagi, nyatakan itu di dalam hatimu. Tuhan, padamu. Saya setuju dengan lagu ini. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yang mau memakai tubuhnya, bibir mulutnya untuk memuliakan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa pada malam hari ini. Pakai setiap kami, bahkan hamba-Mu yang sudah berbicara ini. Siapakah aku ini Tuhan? Kalau Tuhan pakai itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada malam hari ini. Setiap tangan-tangan yang terangkat, Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam setiap kami, memanifestasikan firman Tuhan ini. Supaya kami pakai tubuh kami pakai bibir mulut kami untuk memuliakan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar kerajaan-Mu yang termanifestasi, yang terlaksana di dalam kehidupan setiap kami.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama-sama kita katakan Amin. amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk semua Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan melambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Peter yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kita dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan. Amplop persembahan ada di depan kursi jemaat Tuhan. Untuk amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori. Yang kedua untuk kas gereja di tempat ini. Dan yang akan memberikan persembahan nanti akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Sambil kita menyediakan persembahan kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh tidak pernah berhenti kebaikan-Mu terus kami rasakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang hadir bagi kami. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami, yang mengingatkan kami, Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu Tuhan sebagai saluran berkat-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berdiri melayani, memberitakan firman-Mu Tuhan. Pengurapan yang daripada Engkau, Tuhan terus memberkati. Engkau berkati keluarganya Tuhan, apapun yang dia kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami akan memberikan persembahan kami. Karena Tuhan Yesus selalu memberkati hidup kami. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Tuhan di seluruh hati kita semua. You are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good and your mercy enduring forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. For who you are, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are good. Teman-teman yang telah memberikan persembahan, silakan semua bangkit berdiri. Sama-sama katakan, Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Sama-sama katakan, people from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are.
memuji Tuhan. Mari siapa Tuhan kita bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. One more time. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy. Saya melihat jemaat Tuhan, mari angkat tangan bersama-sama katakan. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Come on. Hallelujah. We worship for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are right for who you are. You are good. Oh. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita pada saat ini. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman KMKO Teknik Unhas. Dengan kasih kami persilakan. Sekedar informasi bagi kita, nanti ketika teman-teman dari PMK mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan, nanti ada diedarkan pundi. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan kami dari Panitia Retreat KMKO Elektroteknik yang ke-24 dan saat ini kami sedang melakukan penggalangan dana. Terima kasih kepada pihak gereja yang sudah menerima kami dan sebagai ucapan syukur kami akan mempersembahkan sebuah pujian. Kiranya pujian ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Teguh beriman, tak gentar melangkah maju. Firman Tuhan menjaga setiap langkah hidupku. Hidup di dalam Tuhan, sukacita selalu. Mari kawan dan saudara, kita tinggikan namanya. Mahasiswa bermazmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu. Berikanlah kasih dan kuasanya dalam hidupmu. Mesin dan elektro, pujilah Tuhan. Arsip perkapalan, pujilah Tuhan. Sipil geologi, fakultas teknik, pujilah Tuhan. Hati teguh beriman, tak gentar melangkah maju. Firman Tuhan menjaga setiap langkah hidupku. Hidup di dalam Tuhan, sukacita selalu. Mari kawan dan saudara, kita tinggikan namanya. Mahasiswa bermazmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu. Beritakanlah kasih dan kuasanya dalam hidupmu. Mesin dan elektro, pujilah Tuhan. Arsip perkapalan, pujilah Tuhan. Sipil geologi, fakultas teknik, pujilah Tuhan. Pujian yang memberkati kita semua. Dan satu
Marsnya ini hampir ditaumi semua kita nyanyikan ini. Kayak tiap hari kita atau setiap bulan kita kedatangan teman-teman dari PMK dan maupun KMKO Teknik. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman PMM. Dengan kasih kalian persilakan. Puji bagi nama Tuhan. Saya berdiri di sini mau ngajak teman-teman, saudara sekalian. Kalau saya bilang haleluya, saudara sekalian bilang puji Tuhan. Kalau saya bilang puji Tuhan, saudara bilang haleluya. Siap? Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Kurang semangat, coba bangkit berdiri semuanya. Oke. Oke, siap? Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan akan berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk saudara yang sekalian. Itu yang saya rasakan saat pertama kali datang ke tempat ini. Saat saudara sekalian membalas sautan saya merasa dihargai, saya merasa diterima di komunitas ini. Dan itu yang saya rasakan saat saya pertama kali datang ke tempat ini. Saya ingat sekali pertama kali saya datang ke sini itu tanggal 18 Februari 2024. Saat saya pertama kali datang menginjak di Kota Makassar bersama-sama teman-teman PMM sekalian. Saya ingat sekali malam sebelum ibadah saya cari gereja mana yang terdekat. Saya tidak ada pikiran saya mau bergereja di GPDI, mau di gereja Toraja, mau di gereja manapun. Saya hanya mencari gereja yang terdekat. Saya hanya berpikir kalau kami harus ibadah, kami harus datang ketemu Tuhan. Dan puji bagi Tuhan, saat saya cari gereja terdekat ada GBI Oikumene. Saya tanpa pikir panjang, saya langsung tanya lewat Google Maps, saya tanya kapan jadwal ibadah di hari Minggu. Gak sampai 10 menit ternyata Pastor Ezra langsung jawab chat saya lewat Google. Kalau ibadahnya itu di jam 9 pagi sama jam 5 sore. Lalu saya langsung kabarin ke grup Kristen anak PMM yang kebetulan langsung kita buat pada hari itu juga. Saya langsung kabarin siapa yang mau ibadah di sini jam segini nanti kita berangkat bareng kumpul di asrama mahasiswa Ramsis Unhas. Dan saat saya datang, puji bagian Tuhan, orang yang pertama yang saya lihat itu Kak Vero sama Kak Ayu. Langsung kelihatan dari tangga dari depan pintu itu, langsung kelihatan itu Kak Ayu sama Kak Vero. Dan kami benar-benar merasa sangat diterima, sangat dihargai saat kami datang pertama kali di tempat ini. Dan saya sangat merasa bersyukur bahwa kami semua diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah, kami bersama-sama untuk meninggikan nama Tuhan di tempat ini, bahkan beberapa dari kami diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di tempat ini, dan itu merupakan sebuah rasa yang tidak bisa saya gambarkan, karena itu merupakan salah satu anugerah Tuhan yang diberikan pada kami mahasiswa PMM di tempat ini. Kami jauh dari rumah, kami jauh dari keluarga, kami jauh dari teman-teman asal kampus kami, namun kami ditemukan sebuah keluarga baru di tempat ini yang bernama Gold Sisi. Puji bagi nama Tuhan. Sebelum beberapa kata terakhir dari saya sangat berterima kasih kami sudah diterima di tempat ini, dan ada pepatah kalau saat ada pertemuan ada perpisahan, dan ini kemungkinan adalah ibadah terakhir kali kami di GBI Oikumene di tempat ini, karena kami sudah dapat tiket pesawat di jadwal di akhir bulan tanggal 28, 29, dan 30 bulan Juni, dan kami tidak tahu kapan kami mau terakhir ibadah di tempat ini, jadi kami memutuskan untuk ambil hari ini untuk sebagai sebuah momen bagi kami untuk bisa menyampaikan beberapa sepatah kata dan memberikan sebuah pujian untuk saudara sekalian di tempat ini, juga untuk Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Ada satu lagi, ini dari Yuda sama Ririn, saya nyontek dulu. Soalnya agak tenggelam chatnya begitu. Oke, ini Yuda sama Ririn bilang terima kasih sudah mau menerima, mengingat nama Yuda sama nama Ririn, juga mau mengajak untuk pelayanan. Nah,
mereka juga bilang maaf nggak bisa ikut dan memberikan persembahan pujian sebelum pulang ke tempat asal masing-masing. Itu dari Yuda sama Ririn. Puji bagi Tuhan, saya undang teman-teman PMM untuk maju ke depan untuk siap-siap untuk berikan sebuah pujian. Silakan. Tidak ada tambahan. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan. Saya persilakan kepada teman-teman multimedia.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Mesbah keluarga akan diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam bertempat di rumah keluarga Ibu Berta. Playground akan diadakan pada hari Kamis pukul 4 sore bertempat di lapangan Unhas. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya mewakili teman-teman dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman PMN yang sudah bantu kita pelayanan di sini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ya. Saya bilang bukan kebetulan kalau mereka Tuhan tempatkan di tempat ini bantu kita pelayanan. Ada David, ada Gabe dan yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu namanya. Tapi puji Tuhan kalau sudah bantu pelayanan di sini, apa nilai yang baik bawalah kembali pulang. Yang jelek tinggalkan saja di tempat ini karena kita tahu kita masih punya banyak kekurangan di tempat ini. Yang ngerti katakan amin. Ya, buat teman-teman semua yang hadir malam hari ini, gereja ini adalah gereja yang mengutamakan pemuritan. Oleh karena itu, ayo ikut. Ikut ground itu komsel kita. Sudah ada 3, ada ground Unhas, BTP, dan ada di Sudiang. Ikut saja, di situ anak muda kok semua isinya. Terus 5F, ya. Apa itu 5F? Lihat IG-nya anak-anak ya. Terus kemudian saya mau kasih tahu kita semua, hari Kamis itu playground. Isinya playground apa? Olahraga sambil kita menerapkan nilai-nilai yang kita punya. Olahraga sambil menerapkan nilai-nilai yang kita punya. Makanya gabung, join aja. Gak usah malu-malu. Ya, pertama malu-malu, yang berikutnya pasti malu-maluin. Jadi ya mirip sama Kiro. Gitu ya. Jadi gabung saja, jangan malu-malu. Terus yang berikutnya, tolong tampilkan video teman-teman kita yang baru pertama kali datang, ada? Oke, selamat datang buat teman-teman kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Sandra, welcome. Wih, Gilbert, banyak ya? Adele, Michael.
Aura Alen, Evelyn Intan. Oh, Tristan dan Digo ada yang baru. Oke. Boleh diulang lagi, nggak apa-apa. Ya, selamat datang buat teman-teman, teruskan saja videonya. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Beginilah cara kami menyambut, kita nggak suruh berdiri. Karena dengan seperti ini kami lebih mudah mengingat teman-teman yang sudah dalam tempat ini. Minggu depan datang lagi bawa teman yang lebih banyak. Ya, kita doakan, nanti kita akan, saya akan adakan survei nanti. Saya akan adakan survei dan kita akan tanya sama teman-teman semua kalau kita mau bikin 2 ibadah, kita mau ibadah dan jam berapa. Nanti kita akan survei supaya siapa tahu teman-teman ada yang kalau minggu sore senangnya basketan dulu, senangnya olahraga dulu. Ternyata olahraganya jam 5 lewat. Oh, saya enggak bisa ibadah dong kalau di Golsisi kalau jam 5. Bagaimana kalau nanti jam 7? Nah, seperti itu. Nanti kita akan buka ibadah raya jam 7 malam. Mungkin entah dimulai bulan depan saya akan beritahukan. Kita akan pasti umumkan jauh-jauh hari. Tapi saya pengen teman-teman semua kita mau feedback dari teman-teman semua, dari jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau kita buka ibadah raya nanti kita maunya jam berapa dan seperti apa. Ya, supaya apa? Supaya nanti kalau ini kan sudah mulai penuh. Ya, kalau sudah mulai penuh sudah ada mulai kipas-kipas, ya kan, belum lagi yang didorannya sudah habis ya, belum lagi yang sudah mulai, ya kita juga ini kesalahan gereja, kesalahan saya juga karena saya tidak memasang ini ya, pewangi yang cukup baik sehingga kita harus ini. Tapi nanti ke depan kita akan coba memecah ibadah ini menjadi 2. Sehingga tidak terlalu penuh seperti ini. Nah, oleh karena itu nanti bawa teman-temannya lebih banyak dan bertumbuhlah di gereja ini karena gereja ini lebih mementingkan pemuritan ketimbang jumlah yang sekedar banyak. Nah, saya pengen semua di sini dengan pemuritan kita bisa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Ya, kalau kita nggak mau dimuridkan agak susah dan kok nggak bisa dimuridkan hanya dengan 1 kali datang di gereja setiap hari Minggu. Ikuti kegiatannya karena banyak value-value yang akan kita berikan. Value-value yang kita akan berikan akan kita pakai untuk dunia kerja nanti. Akan kita pakai di dalam dunia kita, di dalam kampus. Akan kita pakai dimanapun kita berada. Dan itu sangat relevan dengan kita-kita semua yang ada di sore hari ini. Amin. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan yes. Oke, puji Tuhan, antusiasnya luar biasa sekali. Beri tepuk tangan buat jemaat GBI Kumene. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah pada malam hari ini. Saya undang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Mari kita puji Dia sebab Dia yang layak disembah. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, sungguh hanya Bagimu Tuhan segala pujian dan hormat. Hanya Engkaulah Allah yang layak untuk kami tinggikan dan untuk kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami telah lewati saat ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan,
ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah setiap kami dan kami sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, layakan sucikan kami Tuhan untuk mengangkat segala pokok doa kami di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, bersyukur untuk hamba-Mu Kak Peter yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, pakai ia Tuhan lebih heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Segala tugas, tanggung jawab, pelayanannya Tuhan, kami mau serahkan hanya dalam tangan-Mu. Engkau memberkati istrinya, anak-anaknya, keluarga besarnya Tuhan, ada dalam hati-Mu, ada dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini telah mengambil bagian untuk pelayanan-Mu Tuhan. Apapun pelayanan yang mereka kerjakan Tuhan, kami mau bawa dalam doa, biarkanlah Engkau tambah-tambahkan segala hal yang merupakan talenta daripada mereka masing-masing Tuhan, memberikan hati melayani yang jauh lebih luar biasa lagi, yang lebih antusias lagi Tuhan untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kuliah, pekerjaannya juga Tuhan, apa yang mereka perbuat dengan kedua tangannya Engkau yang terus buat berhasil. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berbawa dalam doa untuk pemimpin rohani kami, untuk ketua sinode dan ketua BPD. Kami berdoa Tuhan, biarkanlah hati-Mu ada pada hati mereka juga Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu dan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, yang menjadi tonggak doa untuk gereja-Mu, untuk keluarganya Tuhan. Engkau sehat kuatkan ia Tuhan, biarkanlah karunia sukacita menjadi bagiannya di masa tuanya ini. Engkau sehat-sehatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga hamba-Mu di tempat ini yang mengerjakan tugas pengembalaan untuk pekerjaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Kak Ezra, Engkau mau terus bawa ia Tuhan ke Gunung Kudus-Mu Tuhan. Terus perdengarkan isi hati-Mu, suara yang berasal daripada-Mu Tuhan. Biarkanlah dia terus mampu mengerjakan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tugas pelayanannya Engkau yang berkati. Keluarganya juga Engkau yang berkati Tuhan. Kak Debbie sebagai pasangannya Tuhan, Engkau yang terus kuatkan. Engkau berikan kesehatan juga kepada anaknya Dave, segala pertumbuhannya Tuhan yang ia perlukan. Engkau yang menyediakan, Engkau yang mencukupi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami, pemerintah kami. Kami memperkatakan shalom Tuhan. Biarkanlah ada damai sejahtera yang terjadi Tuhan untuk bangsa ini. Biarkanlah gelombang lawatan pertobatan Tuhan terjadi. Biarkanlah semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Biarkanlah kedamaian Tuhan menjadi bagian dari negara ini. Engkau memberkati orang-orang yang duduk di pemerintahan. Kami percaya tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan. Berikanlah hati-Mu, berikanlah pikiran-Mu Tuhan. Biarkanlah apa yang mereka kerjakan bagi Indonesia, bagi bangsa kami sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Segala kerinduan kami, cita-cita kami, bahkan pergumulan kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang terlebih besar dari apa yang telah kami dapat pikirkan Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatu Engkau yang sediakan bagi kami. Engkau terus akan membawa kami naik dan bukan turun. Engkau terus akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang hari-hari ini sedang kami kerjakan, kuliah kami, pekerjaan kami Tuhan, Engkau yang buat berhasil. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah penyedia. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyediakan yang terbaik Tuhan menurut Engkau di waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir saat ini. Mungkin karena sakit Tuhan, kami mau perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan yang berbeban berat Engkau yang lepaskan, Engkau yang legakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lalai Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus menuntun kehidupan mereka. Membawa mereka terus mau mencari Engkau Tuhan dan kembali kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk generasi kami, generasi muda
Jadikanlah kami Tuhan seperti generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, yang cinta mati-matian kepada Tuhan, yang tidak mau kompromi terhadap dosa, dan akan kami Tuhan bergerak memenangkan jiwa-jiwa di sekeliling kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa generasi kami ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami. Kedua orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang sehat kuatkan, apapun yang mereka kerjakan, tugas, pelayanan mereka Tuhan, Engkau yang terus buat berhasil Tuhan, Engkau jagai, Engkau lindungi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, GBI Kemene. Kami berdoa Tuhan, jemaatnya, pelayan-pelayannya, semuanya Tuhan, terus satu hati Tuhan, bekerja untuk kemuliaan nama-Mu, terus bergandengan tangan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mengerjakan segala sesuatu program-program di tempat ini Tuhan. Engkau yang terus buat berhasil, Engkau yang terus buat berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Segala program-program yang dijalankan Tuhan, Engkau yang terus buat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana membuka jam ibadah baru. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau mampukan setiap kami dalam pelayanan. Dan kami percaya Tuhan kami mampu menerima jiwa-jiwa yang baru Tuhan di tempat ini demi kemuliaan nama-Mu. Semakin banyak jiwa yang akan datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami Tuhan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sekian banyak yang dapat kami sampaikan Tuhan. Tapi terjadilah kepada kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakanlah doa kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah. Kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan-Mu. Yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhan-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa Engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah-Mu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga Engkau di segala jalan-Mu. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai Engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah segala kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil satu teduh sejenak.
Buat teman-teman yang mau foto silakan ke depan.